Setelah 5 minggu, yang terjadi adalah begitu saya scoring dengan parameter DIME, ya, diplomasi informasi militer ekonomi, dengan nilainya saya kasih parameter turun, saya scoring, hasilnya apa? Ternyata Amerika tuh dari win-lose-nya dapat nilai 35. Kenapa 35? Karena hegemonic power-nya sudah diminish itu turun. Nah, betul. Kemudian perang informasinya kita meremehkan Amerika udah nggak kuat lagi. Kemudian dia nggak kuat lagi ngatur power ke NATO, bukan hanya Timur Tengah, ke NATO udah nggak bisa kuat, nggak powerful, sudah nggak ada ikatan. Pokoknya ikut saya udah nggak bisa. Kemudian militernya jelas masih sanggup bertempur, tapi juga terakhir kan jatuh, rontok, ada yang ketembak dan segala macam yang nggak bisa ditutupin dengan segala drama itu. Secara ekonomi dia nggak berdaya, dia dicekek sama Iran ini. Dia malah keprosok dari mulai dia mentung Iran, malah palunya diambil alih, malah dia diancam dengan palu yang dia gunakan kan. Nah, dapat 35. Israel dapat 40, lumayan. Israel tuh dia sukses. Jadi misinya menghancurkan itu sukses, nggak ada celahnya itu. Sukses. Namun masalahnya dia sekarang tidak lebih aman daripada sebelum perang. Dia malah jadi nggak aman. Kenapa? Karena negara yang tadinya takut sama dia ragu-ragu, sekarang nggak takut sama sekali dengan dia. Jadi banyak negara udah nggak takut sama dia. Nah, itu simpel lah, saya nggak usah terlalu banyak Israel nggak penting banget negara itu. Sekarang masuk ke negara Teluk. Nah, skor negara Teluk lumayan 45. Kenapa? Minimal ini berhenti, minimal mereka bisa ngirim ini. Jadi tetap kehidupan bisa berlanjut meskipun babak belur. Babak belur artinya mereka terbebas dari tekanan Amerika, itu skornya naik. Jadi dia dapat 5 itu karena dia justru sekarang dia malah tidak terlalu tergantung Amerika, dia bisa milih yang lain. Karena terbukti Amerika tidak bisa memenuhi janjinya sebagai pengaman ya. Tetapi masalahnya dapat dia cuma 45 juga karena dia babak belur dan dia salah pihak dan sekarang dia harus berteman dengan Iran dan mungkin dapat garansi dari Cina dan Rusia. Iran mengagumkan nilainya 65. Kenapa? Paling tinggi. Gimana bisa saya kurangi? Diplomasi dia langsung nilainya skor naik, informasional dia langsung skor naik, negara Global South, China, Rusia, negara lain itu banyak yang simpati sama dia. Artinya tidak menyerang dia, meskipun tadinya orang nggak mau bela dia, tapi belakangan nyerang. Baik. Bahkan negara-negara tertentu seperti mungkin contohnya negara-negara di Asia Tenggara tuh ada yang tadinya ragu-ragu begitu, sekarang akhirnya nggak ragu-ragu untuk mensupport. Saya nggak tahu contoh, saya kasih contoh negara nggak ada ya, saya nggak kasih contoh negara. Nah, Malaysia berani saya stop dengan ini. Jadi dia menimbulkan banyak kepada Spanyol, Malaysia itu berani untuk enggak pada Amerika. Kenapa? Karena keberanian timbul dari Sparta ini. Si Risa. Dan terakhir adalah ekonomi. Baik. Semua juga tahu, suka nggak suka ya, Iran megang tombol lever atau switch saklar daripada ekonomi Amerika. Yang Amerika nggak bisa sembarangan melakukan dia, nggak bisa sembarangan menghancurkan sampai tinggal jadi zaman batu. Kenapa? Karena itu sama saja dengan memasang pistol ke kepalanya sendiri Amerika. Itu ya. Nah itu jadi skornya 65. Amerika 35, Israel 40, negara Teluk 45, dan yang paling tinggi Iran dengan nilai skor 65. Iya, ini versi Pak Syarki ya. Terima kasih Pak Syarki atas scoringnya. Mbak Aisyah, sedikit saja soal 10 tuntutan tadi. Menurut Mbak Aisyah yang paling masuk akal dipenuhi dalam jangka pendek itu yang mana, Mbak? Yang paling masuk akal mungkin yang pertama. Tapi sekali lagi ya, non-agresi ini kan perlu didefinisikan. Apakah kemudian non-agresi ini termasuk ya special operations, termasuk unconventional warfare atau bagaimana? Kalau memang yang dimaksud adalah kinetic war ya, dengan menggunakan kekerasan, maka kemudian ini bisa secara langsung ya diimplementasikan gitu. Jadi itu no questions lah. Nah, lalu yang kedua ini kita lihat ya, ini kan ada semua resolusi dari IAEA, lalu kemudian dari DKPBB. Saya rasa ini sepertinya mungkin agak sulit, bisa dilakukan tetapi agak sulit. Karena ini tidak hanya melibatkan Amerika saja, tetapi kemudian juga organisasi-organisasi internasional termasuk IAEA dan DKPBB. Dan kita tahu sebenarnya di sana kan tidak hanya Amerika Serikat P5-nya, tetapi ada juga di sana ada Prancis, China, Rusia gitu ya. Yang kemungkinan besar itu akan kemudian melakukan diskusi mendalam terkait kemudian hal ini ya. Nah, lalu kemudian ini ada terkait Selat Hormuz. Selat Hormuz ini menarik karena sebenarnya tujuan Amerika sekarang itu kan sebenarnya menghentikan dampak dari peperangan. Jadi ini mereka hanya berusaha untuk mencari relief dari retaliasi yang dilakukan oleh Iran gitu. Jadi tujuannya sudah bergeser. Jadi tujuan awal mengenai nuklir dan lain-lain itu sudah tidak in place lagi. Sekarang tujuan Amerika Serikat itu hanya yang pertama itu berusaha untuk mengurangi kapasitas balistik misal, yang kedua adalah mengurangi kapasitas
angkatan udara dan kemudian angkatan lautnya Iran. Yang ketiga adalah masalah nuklir ya. Lalu yang keempat ini kita lihat kan ada juga nih permasalahan Selat Hormuz gitu mengembalikan stabilitas ekonomi. Nah, bahkan setelah Selat Hormuz ini terbuka, ada kajian yang menunjukkan bahwa membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk ekonomi dunia menjadi semakin normal ya, normal setiap seperti sedia kala gitu. Nah, sekarang ini Amerika Serikat berusaha untuk ya menetralisir retaliasi dari Iran yang mana ini sudah tidak hanya menyasar BBM dan LNG saja tetapi juga masuk ke helium, pupuk dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, tetapi Amerika Serikat ini pasti tidak akan mau menyerahkan seluruh kontrolnya kepada Iran karena dia tahu bahwa ini Iran pasti akan ya suatu saat melakukan pencekikan lagi nih Selat Hormuz. Nah, terakhir kalau tidak salah Iran ini kan meminta joint joint development di sana dengan Oman. Tetapi kemudian Amerika Serikat sebenarnya meminta bagian. Jadi ada pembicaraan mengenai bagaimana kemudian dari 22 juta US dollar yang masuk ke sana dalam bentuk renminbi ya, itu bisa kemudian sebagian diserahkan ke Amerika Serikat. I don't know how the mechanism, but that happens. Nah, lalu kemudian di sini terkait masalah yang penghentian segala agresi termasuk ke Lebanon. Nah, ini menarik ya karena tadi sebenarnya sudah dibahas sebagian sama Mas Wibawa. Tapi yang menarik adalah sebenarnya betul ini adalah existential threat untuk Israel dan sebenarnya perang di antara Israel dan kemudian milisi di selatan Lebanon ini kan sudah berlangsung lebih dari sejarahnya Hizbullah. Dari sebelumnya juga sudah ada seperti itu dan di sini ada LAF yang kemudian dibawahi oleh pemerintah Lebanon saat ini. Lebanonnya tidak punya kekuatan, lalu kemudian Hizbullahnya semakin kuat, dan Israelnya juga merasa bahwa itu adalah existential threat. Jadi sepertinya karena kita melihatnya, ini sebenarnya masih looming nih permasalahan dari banyaknya axis of resistance, terutama ya kita bicara di wilayah Yemen, ada di Irak, dan semuanya ini merupakan sebuah organisasi teroris ya. Karena itu merupakan kalimat derogatory yang diucapkan oleh Amerika Serikat. Mereka adalah aktor politik gitu ya di dalam negeri yang memiliki kapasitas militer. Makanya sepertinya untuk bisa mewujudkan hal tersebut, pasti nanti negara-negara Arab Teluk dan negara Arab lain itu akan berteriak. Nggak akan mereka setuju terhadap hal itu. Karena itu kan akan men-secure kekuatan politik dari axis of resistance. Gitu. Jadi kita kira saat ini sebenarnya ada yang bisa dilakukan. Ada yang tadi pasti dinegosiasikan, ada beberapa yang mungkin mustahil untuk dilakukan. Tetapi Iran ini meminta adanya negara garantor untuk menjamin Amerika Serikat dan Israel. Menarik kita untuk bahas lebih lanjut ya soal negara garantor tadi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Termasuk kita ingin tahu sebetulnya leverage apa sih yang dimiliki oleh Pakistan sehingga bisa menjadi mediator diterima oleh kedua belah pihak, baik itu Amerika Serikat maupun Iran. Nanti Mas Wibawa yang akan menjawabnya sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.